Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ainuna sebagai perwakilan dari kelompok 7 kelas psikologi 2D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni kelompok dasar-dasar asesmen psikologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Luluk Nur Azizah, yang kedua Mira Eka Prasetyawati, yang ketiga Muhammad Zubair, dan yang terakhir saya sendiri Rizky Ainuna. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Luki Ade Sesiani MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar asesmen dan juga kepada teman-teman yang sudah mau memperhatikan. Langsung saja, etika dalam asesmen psikologi. Materi bahasan 1. Batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesionalitas antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen. Pasal 62 dan Pasal 25 ayat 1. Pasal 62. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. 2. Laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran dan atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. 3. Psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen atau alat asesmen. 4. Bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Pasal 25 ayat 1. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling dan atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi atau perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan penelitian dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal mungkin. C. Dalam hal diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Pasal 63. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi seperti wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas, baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, manfaat dan teknik penggunaan. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah Ayat 1. Konstruksi tes, validitas dan reliabilitas.
A. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. B. Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Ayat 2. Administrasi dan kategori tes. Ayat 3. Kategori alat tes dalam psikodiagnostik. 2. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. 3. A. Kategori A. Tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. B. Kategori B. Tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. C. Kategori C. Tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. D. Kategori D. Tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Ayat 4. Tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mendasar keputusan asesmen, intervensi atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun. Namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Ayat 5. Asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten, A. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional lain, termasuk psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma, termasuk juga prosedur penggunaan dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut. C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menggunakan bantuan jasa asesmen psikologi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain untuk memperlancar pekerjaannya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan, scoring, dan penerjemahan instrumen tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Pasal 13 dan pasal 19. Pasal 13. Profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, serta berkewajiban untuk A. Mengutamakan dasar-dasar profesional. B. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya. C. Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. D. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan memakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.
Dalam hal pemakai layanan, psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Pasal 19 ayat 3, hubungan antar profesi. Profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan profesional, yaitu hubungan antar profesi, yaitu dengan sesama psikolog dan atau ilmuwan psikologi, serta hubungan dengan profesi lain. 1. Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-haknya serta nama baik rekan profesinya sejawat akademisi psikolog dan atau ilmuwan psikologi. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi seyogianya saling memberikan umpan balik konstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya. C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. D. Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan dan butir A, B, C di atas tidak berhasil dilakukan, maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi. Ayat 2. Hubungan dengan profesi lain. 2. Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya sejawat akademisi psikolog dan atau ilmuwan psikologi. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi seyogianya saling memberikan umpan balik konstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya. C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. D. Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan dan butir A, B, dan C di atas tidak berhasil dilakukan, maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.